Boleh-boleh aja sih kalau kalian mau skip karilnya jadi nggak usah dikerjain. Aku mau fokus ke ujian TAP aja deh. Tapi nanti kalian akan kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UT. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video kali ini saya mau sharing tentang karil atau karya ilmiah dan TAP, tugas akhir program di Universitas Terbuka. Mungkin video ini kita bagi ke dalam dua part kali ya. Part 1 tentang karil dan part 2 tentang TAP. Dan untuk contoh karil dan TAP yang saya jelaskan di sini adalah jurusan saya, yaitu program studi sosiologi. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo segera subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video part selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini ya ke teman-teman mahasiswa UT yang lain. Semester lalu saya semester 6 di masa ujian 2022. Saya telah melaksanakan ujian TAP dan mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan program studi sosiologi UT. Alhamdulillah, senang banget nih hasilnya. Karena selain IP semester saya bagus, juga yang paling penting adalah mata kuliah karir saya tercantum di LKMM sudah berstatus LL, yang artinya lolos plagiasi. Dan nilai TAP saya dapat A. Yeay. Rasanya itu kayak nggak sia-sia gitu guys, usaha atau effort yang dikeluarkan selama satu semester. Karena saya sempat pusing juga mengerjakan karya ilmiah, cemas juga khawatir nggak lolos plagiasi karilnya. Dan lebih deg-degan lagi saat mengerjakan ujian TAP di UPBJJ UT Serang, itu rasanya kayak beneran kayak sidang skripsi kalau di kampus mainstream. Takut TAP-nya ngulang karena minimal nilai TAP itu harus C. Anyway, masih banyak loh teman-teman mahasiswa UT yang bingung dan bertanya-tanya tentang apa itu TAP dan karil di UT. Apa aja sih persyaratannya dan bagaimana prosesnya? Jadi guys, TAP dan karil UT ini diselenggarakan oleh UT bagi mahasiswa program D4 dan S1 menjelang masa akhir studinya, yang kalau di kampus pada umumnya itu menggunakan sistem tugas akhir atau TA atau skripsi. Nah, kalau di UT kita pakai karil dan TAP yang tujuannya adalah untuk memverifikasi penguasaan mahasiswa terhadap bidang ilmu yang telah diambil di jurusannya masing-masing. Apa aja sih syarat untuk bisa mengikuti TAP dan karil? Untuk mahasiswa non-SIPAS yang mengambil program studi di FE, FHISIP, dan FST, syaratnya adalah yang pertama, telah lulus minimal N dikurangi 35 SKS. N itu adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai persyaratan program studi. Misalnya nih, di program studi saya, sosiologi, syarat yang harus ditempuh untuk bisa lulus mendapatkan gelar sarjana sosiologi adalah sebanyak 145 SKS. Sesuai rumus tadi, N kurang 5 SKS berarti 145 dikurangi 35 SKS. Hasilnya adalah 110 SKS. Maka saya harus sudah lulus minimal 110 SKS untuk bisa mendaftar TAP dan karil di Prodi Sosiologi UT. Oh my god! Wow! Karena sejak semester awal saya selalu registrasi 24 SKS di setiap semesternya, maka selama 5 semester saya sudah mengambil kurang lebih sebanyak 120 SKS. Dan alhamdulillah lulus semua tanpa nilai E. Yang artinya di semester 6 saya sudah bisa mendaftar TAP dan karil, yaitu semester kemarin, masa ujian 2020.2. Kalau kalian di semester 6 sudah bisa lulus TAP dan karil, maka kalian bisa yudisium atau lulus dari UT di semester 7. Karena pada semester 7, kalian tinggal ambil mata kuliah sisanya aja dan perbaikan nilai beberapa mata kuliah kalau ada. Nice. Syarat yang kedua, untuk bisa mendaftar TAP dan karil adalah IPK minimal 2,00. Dihitung dari
N kurang 35 SKS tadi ya. Setelah lulus minimal 110 SKS, perhatikan di LKAM kita pastikan IPK-nya minimal 2,00. Dan kalau kita lihat untuk program studi lain, sistem informasi FST itu misalnya ya, minimal IPK-nya 2,5. Dan ada syarat tambahan juga ya untuk prodi S1 akuntansi, dan ini selengkapnya bisa kalian baca di katalog sistem penyelenggaraan UT. Untuk mahasiswa SIPAS, syaratnya berbeda ya dengan non-SIPAS, yaitu mahasiswa sudah menempuh SKS pada semester 1 dan seterusnya, bisa dibaca di sini ya. Dan karena SIPAS ini sistem SKS-nya ambil per paket, jadi nunggu penawaran registrasi TAP-nya gitu. Biasanya semester 7 atau 8 itu sudah ada paket semester yang berisi mata kuliah TAP dan Karil. Kalau syarat IPK-nya itu sama, minimal 2,00. Kalau di antara kalian ada mahasiswa SIPAS yang lebih paham syaratnya, silakan share infonya di kolom komentar ya. Nah, setelah kita memenuhi syarat untuk bisa mendaftar TAP dan Karil, itu tidak serta-merta kita langsung bisa meregistrasikan TAP dan Karil di akun SIA kita. Karena biasanya nanti pilihan TAP-nya itu nggak akan muncul, teman-teman. Kita masih perlu menunggu nama kita lulus seleksi penjaringan TAP secara akademis. Jadi udah ada sistemnya gitu guys. Mahasiswa yang memenuhi syarat nantinya akan ada di list nama-nama yang lulus seleksi penjaringan TAP. Biasanya sih ditampilkan di web UT atau di web UPBJJ UT masing-masing. Atau kalian bisa secara intens menghubungi UPBJJ untuk mengecek nama kalian sudah bisa mendaftar TAP atau belum. Kalau pengalaman saya tahun 2020 kemarin, kita baru bisa registrasi TAP itu 7 sampai 10 hari setelah nilai ujian keluar. Jadi cara ngeceknya itu nanti sering-sering aja tuh buka akun SIA UT-nya. Kalau kalian sudah bisa klik mata kuliah TAP saat registrasi, berarti kalian sudah bisa daftar TAP. Perlu diketahui juga, saat kalian sudah mendaftar tugas akhir program atau TAP, maka secara otomatis kalian juga sudah terdaftar mengikuti Karil. Jadi bisa dibilang mereka itu TAP dan Karil ini ya satu paket. So, TAP dan Karil itu tidak diregistrasikan secara terpisah. Cukup masukkan kode TAP saat registrasi, maka otomatis Karil akan muncul di billingnya. Jadi nggak bisa misalnya semester sekarang cuma ngambil Karil, terus semester depannya baru ambil TAP. Karena mereka sudah satu kesatuan gitu. Terus suka ada yang nanya nih, kalau udah daftar TAP dan Karil, lalu apa yang harus dikerjakan pertama kali? Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah membuat Karil tentunya. Karena jadwal batas unggah Karil itu biasanya sebelum ujian TAP diselenggarakan. That's why di video ini kita kupas tuntas dulu ya tentang Karil. Untuk TAP, bobot nilainya adalah 4 SKS. Dan Karil 0 SKS. Loh, kok Karil cuma 0 SKS? Nggak ada nilainya dong? Yang bingung, komen di bawah. Jadi guys, untuk Karil ini sebenarnya kalian diminta untuk membuat karya ilmiah yang kaidah penulisannya sesuai dengan panduan Karil yang sudah disiapkan oleh UT. Lalu nanti hasil karya ilmiah yang telah kita buat diunggah atau diupload ke web Karil UT. Kemudian tinggal menunggu hasilnya lolos plagiasi atau tidak. Jadi, kalau kalian lolos plagiasi, di LKAM itu status Karilnya yang awalnya BL atau belum lulus akan berubah jadi LL yang artinya lulus atau lolos plagiasi. Atau kalian juga bisa cek di web Karilnya. Nanti kalau lulus ada tulisan lolos plagiasi kayak gini nih. Jadi di LKAM atau transkrip nilai itu, mata kuliah Karil hanya tercantum tulisan LL. Tidak ada nilai A, B, C, D, bahkan E. Intinya, di dalam pembuatan Karil ini, yang penting kalian tidak melakukan plagiat atau copy-paste. Itu aja. UT hanya mau mengajarkan mahasiswanya untuk bisa menulis laporan ilmiah dengan cara yang benar dan tidak melakukan plagiasi dari karya orang lain. Karena tindakan plagiasi merupakan pelanggaran yang serius ya di dunia akademik, baik sengaja ataupun tidak disengaja.
Sehingga plagiasi ini jelas harus dihindari. Kalau di antara kalian ada yang pernah bikin skripsi, Karil UT ini kurang lebih kayak mini skripsinya gitu. Yang pernah bikin skripsi, please komen di bawah. Karil wajib nggak sih? Kan 0 SKS. Nggak ngaruh dong ke IPK. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa UT di grup UT Telegram, WA, ataupun Facebook ya. Kalau kita kembali melihat panduan TAP dan Karil di katalog penyelenggaraan UT, walaupun Karil ini 0 SKS, di sini dijelaskan bahwa Karil akan membantu nilai akhir TAP kita sebanyak 20%. Dengan komposisi nilai akhir, 80%-nya adalah skor nilai TAP, yaitu hasil gabungan dari nilai ujian TAP dan nilai tuton TAP. Ditambah 20% nilai Karil, jadi totalnya 100%. Jadi, kalau Karil kita lolos plagiasi, otomatis kita sudah punya nilai tambahan buat bantu nilai akhir TAP kita, yaitu sebanyak 20%. Lumayan kan? Menurut saya sih, Karil ini sebaiknya tetap dikerjain ya, supaya nilai TAP kita bisa maksimal dapat nilai A. Boleh-boleh aja sih ya, kalau Karil ini mau kalian skip misalnya. Nggak usah dikerjain gitu, dan kalian maunya fokus ke ujian TAP aja. Hanya saja nanti effort kita untuk dapat nilai TAP secara maksimal tentunya harus jauh lebih ekstra usahanya. Karena nilai akhir TAP kalian hanya berasal dari 80% skor TAP, yang artinya kalian kehilangan kesempatan mendapatkan 20% nilai karena tidak menggugah Karil, atau Karilnya tidak lolos cek plagiasi. Tapi dengar-dengar sih ya, katanya ada juga loh yang nggak bikin Karil, tapi nilai TAP-nya bisa bagus. Kalau di antara kalian ada mahasiswa UT yang punya pengalaman begitu, please sharing ya, tulis di kolom komentar. Kak, kalau ternyata Karilnya nggak lolos plagiasi gimana? Kalau Karil kalian nggak lolos plagiasi, kalian bisa perbaiki kok Karilnya dengan menggugah Karil lagi pada jadwal berikutnya. Nah, biar lolos plagiasi, saya kasih tipsnya nih nanti. Kalian bisa lihat contoh Karil saya di video berikutnya. Makanya, subscribe dulu channel ini dan like dulu videonya ya. Berapa lama sih pengerjaan Karil? Ini tergantung usaha kalian ya guys. Ngerjain Karil itu bisa lama, bisa juga cepat. Bahkan ada yang dicicil sampai full 1 semester. Kalau saya pribadi, saya mulai ngerjain kalau nggak salah itu mulai pertengahan bulan Oktober. Ya sama, dicicil gitulah. Dan selesainya akhir November. Jadi ya sekitar kurang lebih 1 bulanan lebih lah untuk pengerjaan Karil ini. Batas unggah Karil waktu itu 18 Desember 2020. Saya unggah Karilnya jauh-jauh hari, yaitu tanggal 26 November 2020. Pokoknya kalau unggah Karil itu, saya sarankan sebaiknya jangan mepet-mepet ya. Karena tahu sendiri, webnya UT itu kan kalau udah banyaknya akses di hari-hari batas unggah, nanti servernya bisa down. Gagal deh kita upload Karilnya, ya nggak? Apakah ada bimbingan untuk pengerjaan karya ilmiah? Tentu saja ada. Bagi kalian yang perlu bimbingan dalam pengerjaan Karil, biasanya masing-masing UPBJJ menyediakan bimbingan Karil gratis. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti bimbingan Karil, cukup datang ke UPBJJ setempat dan mendaftar langsung di sana. Untuk jam dan tempat bimbingannya nanti ditentukan oleh tiap-tiap UPBJJ. Tapi ya guys, biasanya ada syarat jumlah mahasiswa bimbingannya, yaitu harus minimal sekitar 20-30 orang. Kalau kurang dari 20, biasanya sih nggak jadi diadain bimbingan tatap mukanya. Selain itu, ada juga bimbingan via Tuton ya di web e-learning, tempat biasa kita tutorial online. Hanya saja, Tuton Karil ini tidak ada nilainya. Jadi, di Tuton Karil ini yang di e-learning, itu hanya ada forum konsultasi dengan tutor Karilnya dan forum diskusi dengan mahasiswa yang lain.
Di situ juga tersedia panduannya, dan kita bisa berkonsultasi dan bebas bertanya dengan tutor, baik secara terbuka di kolom komentar maupun message secara pribadi. Tapi sih pengalaman saya ya, tutor Karil di web e-learning itu kayaknya nggak efektif ya, karena tutornya itu balasnya lama, bahkan suka nggak direspon juga. Jadi mending jalur pribadi aja kali ya ke tutornya via WhatsApp atau email. Atau sharing-sharing ke senior yang udah pernah ngerjain Karil, kayaknya sih itu lebih dapat hasilnya. Saya sendiri lebih banyak memahami panduan Karilnya aja ya, dan mencoba browsing contoh-contoh skripsi dan jurnal sosiologi buat cari inspirasi. Juga googling contoh karya ilmiah sosiologi, tapi ternyata saya googling nggak nemu guys, adanya contoh Karil jurusan lain. Dan yang saya dapat itu waktu itu jurusan hukum. Lalu kapan sih hasil Karilnya keluar? Hasil Karilnya kurang lebih keluar 1-3 minggu setelah jadwal batas unggah Karil ya guys. Buat ngeceknya, kalian sering-sering aja tuh bolak-balik lihat di LKM SIA UT, juga cek web Karil UT-nya. Pengalaman saya sih waktu itu batas unggah Karil kan 18 Desember 2020. Dan hasilnya itu biasanya yang update duluan di LKM. Ini tanggal 1 Januari 2021, waktu saya buka akun SIA UT, status Karilnya di LKM sudah tertera LL yang artinya lulus. Kayak gini nih. Jadi saya saranin, mending kalian sering-sering lihat di LKM dulu. Karena sehabis jadwal batas unggah Karil, itu biasanya web Karil UT nggak bisa diakses loh. Nah, web Karil UT itu baru bisa diakses tanggal 6 Januari 2021 waktu itu. Pas login, nanti kalian bisa lihat cek status Karil kalian. Kalau lulus plagiasi, nanti di kolom status artikel kayak gini nih, ada tulisan lolos plagiasi. Oke deh, itu dulu tanya jawab seputar karya ilmiah atau Karil Universitas Terbuka. Kalau ada pertanyaan atau kalian ada yang mau berbagi nih pengalaman bagaimana bikin karya ilmiah, silakan komen dan tulis di kolom komentar. Di part berikutnya, saya akan sharing tips cara membuat Karil. Mulai dari nyari judul, memahami panduan, dan cara mengecek sendiri presentase plagiasi hasil Karil kalian. Dan kalian juga boleh kok ngintip isi Karil punya saya. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video part selanjutnya. Share juga ya video ini ke teman-teman UT yang membutuhkan informasi di video ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.